Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, topik bahasan kali ini yaitu tentang sejarah Kampung Naga, perkampungan tradisional Sunda, dari kompas.com. Kampung Naga adalah sebuah perkampungan tradisional Sunda yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara administratif, Kampung Naga berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas tanah kurang lebih 4 hektar, Kampung Naga telah digunakan untuk perumahan penduduk, pekarangan, kolam ikan, dan selebihnya digunakan untuk pertanian. Sejarah Kampung Naga. Ada beberapa versi yang menjelaskan mengenai sejarah Kampung Naga. Menurut versi pertama disebutkan bahwa sejarah Kampung Naga bermula dari masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki seorang abdi bernama Singaparna yang bertugas menyebarkan agama Islam di sebelah barat. Akhirnya Singaparna sampai di daerah Neglasari. Sesampainya di sana, Singaparna disambut baik oleh penduduk setempat sampai-sampai ia disebut sembah dalam Singaparna. Suatu hari, Singaparna mendapat petunjuk untuk bersemedi. Konon dalam persemedian tersebut, Singaparna mendapat petunjuk bahwa ia harus mendiami salah satu tempat di Neglasari. Singaparna kemudian mendirikan bangunan Bumi Ageng sebagai tempat tinggal dan merupakan rumah pertama yang berdiri di sana. Daerah ini kemudian dikenal sebagai Kampung Naga. Akan tetapi masyarakat Kampung Naga sendiri tidak meyakini kebenaran versi sejarah tersebut. Lebih lanjut, versi kedua merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari penduduk yang tinggal di Kampung Naga. Berdasarkan hasil wawancara itu diperoleh keterangan bahwa sejarah Kampung Naga pada zaman dahulu ditulis pada daun lontar. Namun konon sekitar tahun 1950-an, lebih tepatnya saat pemberontakan DITI Jawa Barat bergelora, Kampung Naga dibakar habis oleh pemimpin DITI Kartosuwiryo dan dokumen-dokumen yang berisi tulisan mengenai Kampung Naga juga ikut terbakar. Diakui pula oleh kuncen atau juru kunci setempat bahwa Kampung Naga saat ini sudah sulit dilacak. Sebab pada zaman dahulu orang tua di Kampung Naga tidak secara terbuka memberikan informasi mengenai asal-usul leluhur mereka. Pelacakan sejarah pun semakin dipersulit oleh adat orang Kampung Naga yang melarang untuk menceritakan mengenai asal-usul nenek moyang mereka setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Konon berasal dari Kerajaan Galunggung. Menurut penjelasan Bapak Harun Al-Razid, Kasih Kebudayaan Kanwil Depdikbud Tasikmalaya, mengacu pada bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ada, diperkirakan masyarakat Kampung Naga berasal dari Kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung adalah kerajaan yang terletak di sekitar Tasikmalaya, Jawa Barat sejak zaman Hindu. Pada masa itu, lahan pertanian di Kerajaan Galunggung semakin lama semakin sempit dan kesuburan tanah mulai berkurang. Alhasil, dicarilah lahan baru untuk meladang. Para peladang ini kemudian mendapat tempat baru di sebelah timur Kerajaan Galunggung dan menetap di tepian Sungai Cibulan. Konon, tempat baru inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kampung Naga. Sistem kepercayaan. Penduduk Kampung Naga mengakui bahwa mereka beragama Islam. Tersebarnya Islam di Kampung Naga sendiri bermula pada abad ke-17. Saat itu, kerajaan Islam diketahui telah menyebar di Jawa Barat. Lama-kelamaan masyarakat Kampung Naga juga mendapat pengaruh kebudayaan Islam. Sejak saat itu, berbagai kegiatan seperti pengajian pun mulai dilaksanakan di Kampung Naga. Pengajaran mengaji bagi anak-anak di Kampung Naga dilakukan pada malam Senin dan malam Kamis, sementara pengajian bagi orang dewasa dilaksanakan setiap malam Jumat. Kendati agama Islam sudah sangat berkembang di sana, kepercayaan masyarakat mengenai makhluk halus masih dipegang kuat. Penduduk Kampung Naga percaya adanya jurig cai, yaitu makhluk halus yang tinggal di air atau sungai. Lalu mereka juga mempercayai adanya ririwa, yakni makhluk halus yang suka mengganggu manusia pada malam hari. Sistem kemasyarakatan. Menurut catatan terakhir, Kampung Naga berpenduduk 314 jiwa yang menghuni 105 rumah. Orang Kampung Naga yang masih tinggal di kampung tersebut masih sangat memegang kuat adat istiadat warisan nenek moyangnya. Di Kampung Naga juga ada dua macam sistem kepemimpinan, yaitu formal dan non-formal.
Kepercayaan formal yaitu kepemimpinan yang termasuk ke dalam struktur dalam organisasi desa yaitu RK dan RT. Sementara itu kepemimpinan non-formal disebut juga kepemimpinan adat, yakni khusus memimpin adat istiadat yang berlaku dan harus terus dipertahankan dan dilaksanakan. Umumnya kepemimpinan adat dipegang oleh kuncen setempat, di mana secara turun-temurun kuncen hanya boleh dijabat oleh laki-laki. Lamanya kuncen menjabat juga tidak dapat dipastikan karena berdasar pada kemampuan sang kuncen masih mampu atau tidak menjalankan tugasnya. Baraya untuk topik sejarah Kampung Naga, perkampungan tradisional Sunda di Jawa Barat. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa. Sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.